Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YXP, apa kabarnya hari ini? Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kali ini Mimin mau mengajak sahabat YXP untuk napak tilas jejak para wali songo, tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Kita akan mengunjungi 9 tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Yuk ikuti petualangan Mimin. Sahabat YXP, Wali Songo adalah 9 ulama yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka hidup pada abad ke-15 dan 16 dan memiliki peran penting dalam mengubah wajah religius masyarakat Indonesia. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Wali Songo. Sunan Gresik. Sahabat YXP, petualangan kita dimulai dari Gresik, tempat di mana Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pertama kali menginjakkan kakinya di Tanah Jawa. Beliau adalah wali pertama yang datang untuk menyebarkan agama Islam yang diawali melalui perdagangan. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Ia merupakan keturunan bangsa Arab yang menempuh perjalanan menuju Nusantara untuk menyebarkan dakwah Islam. Setelah mendapatkan amanat untuk menyebarkan dakwah Islam sambil berdagang, Sunan Gresik mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan Manyar. Awalnya perdagangan dilakukan di tempat terbuka dekat dengan pelabuhan yang disebut sebagai Desa Rumo, yaitu tempat kediaman orang Rum. Sunan Gresik dikenal sangat sabar dan bijaksana dalam berdakwah. Beliau tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan pengobatan alternatif. Makam Sunan Gresik terletak di Kompleks Pemakaman Umum di Desa Gapuro, Gresik. Sahabat YXP bisa mengunjungi makam beliau setiap hari pukul 7 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk masuk ke area makam, biasanya ada kotak amal untuk infak seikhlasnya. Di sini ada tradisi yang masih kental, yaitu tradisi haul setiap tahunnya. Masyarakat berbondong-bondong datang untuk berziarah dan mengikuti rangkaian acara haul sebagai bentuk penghormatan kepada Sunan Gresik. Sunan Ampel. Selanjutnya kita akan menuju Surabaya, tempat di mana Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan pesantren pertama di Tanah Jawa, yaitu pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Pesantren yang didirikannya menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masanya. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Kompleks makam Sunan Ampel terletak di dalam area Masjid Ampel, Surabaya. Sahabat YXP bisa berkunjung ke sini setiap hari, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam. Sama seperti makam Sunan Gresik, di sini ada kotak amal untuk infak seikhlasnya. Setiap malam Jumat, Masjid Ampel selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka datang untuk beribadah, berdoa, dan mengikuti pengajian yang diadakan di masjid ini. Sunan Bonang. Perjalanan kita berlanjut ke Tuban, tempat di mana Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim menyebarkan agama Islam melalui kesenian. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau sangat mahir dalam bermain gamelan dan menggunakan kesenian sebagai media dakwah yang efektif. Beliau juga menciptakan tembang-tembang yang berisi ajaran-ajaran Islam. Konon Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga pun berdatangan ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang.
Beliau mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Bonang, Tuban. Sahabat YXP bisa mengunjungi makam ini setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Masyarakat Tuban memiliki tradisi yang unik dalam memperingati haul Sunan Bonang. Mereka kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Sunan Derajat. Selanjutnya kita akan menuju Lamongan, tempat di mana Sunan Derajat atau Raden Qasim dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan suka membantu fakir miskin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Beliau juga mendirikan pesantren dan aktif terlibat dalam kegiatan pendidikan. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya Sunan Ampel di Ampel-Denta, Surabaya. Sunan Derajat mempelajari agama Islam seperti halnya yang dilakukan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan pengetahuan Islam bukan hanya dari ayahnya, namun juga dari muslim-muslim yang datang ke Pulau Jawa. Sunan Derajat pertama kali melakukan dakwah di daerah Gresik. Ia melakukan dakwah dengan menelusuri pantai utara Jawa. Sepanjang jalan, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha. Ia melakukan dakwah secara langsung, tidak seperti Sunan Bonang yang menggunakan media dakwah yang berasal dari kesenian setempat. Sunan Derajat berdakwah sampai ke daerah Lamongan. Setelah itu, Sunan Derajat membangun pusat pembelajaran Islam seperti pesantren yang diberi nama Santri Dalem Dhuwur di Paciran, Lamongan. Ia memberikan tempat bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal dan bagi mereka anak yatim piatu. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Lamongan. Sahabat YXP bisa berkunjung ke sini setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Masyarakat Lamongan juga memiliki tradisi yang disebut sedekah bumi sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang berlimpah. Tradisi ini biasanya diadakan setiap tahun dan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni, tabur uang, dan rebutan tumpeng raksasa berisi hasil bumi, serta ziarah ke makam Sunan Derajat. Sunan Giri. Sahabat YXP, Sunan Giri atau Raden Paku adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai pendiri kerajaan Islam di wilayah Giri Kedaton. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Malaka, dan Dewi Sekardadu atau Dewi Sabodi, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Nama Giri sendiri digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik. Itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki peran penting dalam mengembangkan wilayah Gresik menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Beliau juga dikenal sangat mahir dalam berdakwah melalui kesenian, seperti tembang-tembang dolanan yang masih dinyanyikan hingga saat ini, seperti jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, cublak-cublak suweng, dan jamuran. Selain tembang dolanan, Sunan Giri juga menciptakan gending seperti Asmarandana dan Pucuk. Di Jawa Timur, peninggalan Sunan Giri dapat ditemukan di Gresik. Tepatnya adalah situs Giri Kedaton yang berlokasi di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas. Di situs inilah Sunan Giri mendirikan pesantren untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santrinya. Makam Sunan Giri terletak di Kompleks Pemakaman Desa Giri, Gresik. Sahabat YXP bisa berkunjung ke sini setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk masuk area makam, ada kotak amal juga untuk infak seikhlasnya. Di tempat ini ada tradisi yang masih kental, yaitu tradisi haul setiap tahunnya.
Masyarakat berdatangan untuk berziarah dan mengikuti rangkaian acara haul sebagai bentuk penghormatan kepada Sunan Giri. Selain itu, ada juga tradisi Malaman Songo yang diadakan setiap malam ke-27 bulan Ramadan. Sunan Kudus. Selanjutnya kita akan menuju Kudus, tempat di mana Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq dikenal sebagai sosok yang tegas dalam berdakwah. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau memiliki peran penting dalam mengembangkan kota Kudus menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang toleran terhadap perbedaan agama. Hal ini tercermin dalam Menara Kudus yang memiliki arsitektur unik, mengandung unsur Hindu dan Islam. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel, yaitu dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan, sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau mitoni yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian acaranya. Misalnya mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah. Juga mengubah kebiasaan berharap anak tampan seperti Arjuna atau cantik seperti Dewi Rati diubah menjadi tampan seperti Nabi Yusuf dan cantik seperti Maria, ibu Nabi Isa. Kemudian mengubah acara-acara tersebut menjadi momen bersedekah dengan berbagi makanan. Makam Sunan Kudus terletak di Kompleks Masjid Menara Kudus. Sahabat YXP bisa berkunjung ke sini setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Sama seperti makam wali lainnya, di sini juga terdapat kotak amal untuk infak seikhlasnya. Salah satu tradisi unik di Kudus adalah tradisi dandangan, yaitu tradisi yang diadakan setiap bulan Muharram. Tradisi ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti pasar malam, pertunjukan seni, menabuh bedug Masjid Menara Kudus, kirab, dan ziarah ke makam Sunan Kudus. Sunan Muria. Perjalanan kita berlanjut ke Jepara, tempat di mana Sunan Muria atau Raden Umar Said yang dikenal sebagai sosok sederhana dan dekat dengan masyarakat pesisir. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat dan membantu masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan. Sunan Muria juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran Sabrang karena tempat tinggalnya yang berada di daerah Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Selain sebagai ulama, Sunan Muria juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu pertanian dan mengajarkan tentang pertanian kepada masyarakat setempat. Salah satu peninggalan sejarah yang terkenal dari Sunan Muria adalah pesantren yang didirikannya, yaitu Pesantren Demak di Jawa Tengah. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di Jawa pada zamannya, dan masih berperan penting dalam dunia pendidikan Islam hingga saat ini. Sunan Muria atau Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal juga sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan kepada kaum nelayan, pedagang, dan masyarakat yang kurang mampu. Makam Sunan Muria terletak di Desa Colo, Jepara. Sahabat YXP bisa berkunjung ke sini setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Masyarakat Jepara juga memiliki tradisi yang disebut Lomban. Tradisi ini dilakukan pada bulan Syawal, tepatnya tanggal 8 Idul Fitri. Tradisi ini dikenal juga sebagai Pesta Lomban atau Ba'da Kupat. Tradisi Lomban merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang dilimpahkan, serta keselamatan masyarakat nelayan. Tradisi ini juga merupakan bentuk sedekah laut. Sunan Kalijaga. Perjalanan kita berlanjut ke Demak, tempat di mana Sunan Kalijaga atau Raden Said menyebarkan agama Islam melalui pendekatan budaya. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Beliau sangat luas dalam bergaul dengan masyarakat dan menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah. Salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam.
Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijaga memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penontonnya. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, mereka telah menyatakan diri masuk Islam sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah Islam. Sunan Kalijaga pun dapat memikat hati masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, hingga Islam cepat menyebar. Sunan Kalijaga berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan ataupun paksaan. Selain pewayangan, Sunan Kalijaga juga menciptakan kesenian lain seperti perangkat gamelan dan tembang-tembang dengan suluk serta notasi nada yang khas. Semua hasil kesenian tersebut merupakan kreasi kebudayaan yang berisi ajaran Islam. Sunan Kalijaga juga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Ia berjasa dalam menata tata ruang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya di Masjid Agung Demak yang sangat terkenal yaitu Saka Tatal atau tiang kukuh dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati. Banyak jasa dan peninggalan Sunan Kalijaga yang masih terjaga hingga saat ini, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Kedondong, upacara adat Grebeg Maulud, dan sebagainya. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kompleks Pemakaman Kadilangu, Demak. Sahabat EXP bisa berkunjung ke sini setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga jam 6 sore. Di Demak juga ada salah satu tradisi yang terkenal, yaitu tradisi Grebeg Suro. Tradisi yang diadakan untuk memperingati Tahun Baru Islam. Tradisi ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti kira budaya, pertunjukan seni, dan ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Terakhir, kita akan menuju Cirebon, tempat di mana Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Beliau juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam pemerintahan serta dalam kegiatan masyarakat. Strategi dakwah yang dilakukannya adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ajaran Islam yang ia sebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Terlebih, Sunan Gunung Jati juga memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan para tokoh berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, sehingga cara dakwahnya semakin kuat. Ia memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk membangun sarana dan prasarana, seperti pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya, atau transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan juga sungai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Ada banyak peninggalan Sunan Gunung Jati yang terkenal dan menjadi saksi perjuangan dakwahnya. Ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang masih berdiri dan dapat dikunjungi hingga kini. Bangunan rumah ibadah ini didirikan sekitar 1500 Masehi dengan arsitektur dari Majapahit. Banyak pula senjata pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati, mulai dari keris sampai pedang. Banyak orang percaya bahwa benda-benda ini mempunyai kekuatan magis, sahabat EXP. Peninggalan lainnya adalah naskah yang ditulis oleh Sunan Gunung Jati. Ada beberapa naskah yang sangat penting, salah satunya ialah yang berada di Museum Keraton Cirebon. Ada pula gamelan sekaten yang merupakan gamelan milik Sunan Gunung Jati yang biasa digunakan sebagai media dakwah. Satu set gamelan yang terdiri dari bonang, saron, sampai gong ini menjadi peninggalan sejarah yang tersimpan di Museum Pusaka Keraton Cirebon. Kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati terletak di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon. Sahabat EXP bisa berkunjung ke sini setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Masyarakat Cirebon pun memiliki tradisi nadran atau sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini biasanya diadakan setiap tahun dan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, pertunjukan seni, dan pelarungan ancak ke laut, serta ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sekian sahabat EXP, sekilas tentang Wali Songo dan tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan perjuangan mereka. Selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini, kita juga bisa belajar banyak tentang nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan.
seperti kesabaran, keikhlasan, dan toleransi. Mimin harap setelah menonton video ini, sahabat YXP jadi lebih mengenal dan mencintai para wali songo. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang mereka wariskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.